Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia Sobat Kicau Jelata. Ketemu lagi kita di channel yang penuh inspirasi, imajinasi, dan informasi ini. Hari ini tanggal 25 November bertepatan dengan Hari Guru. Hari Guru nasional maupun internasional ya. Betul. Kalau kita bicara mengenai guru, tentu kita tidak terlepas dari dunia pendidikan. Betul. Dunia pendidikan kita hari-hari ini kelihatannya masih belum terlalu menggembirakan, karena kalau kita lihat dari ada statement dari seorang staf milenialnya Presiden Jokowi, atau mantan ya tepatnya, Saudara Belva, itu adalah seorang pendiri dari Ruang Guru, sempat menghitung-hitung secara matematis bahwa kita ketinggalan 128 tahun kalau nggak salah, apa 108 tahun lah, ya kurang lebih aja, yang jelas 100 tahun lebih ketinggalan sistem pendidikan kita dari negara maju. Nah, gimana cara mengejarnya ini kan? Kalau menurut logika bodoh-bodohan Bung Jelajah, kalau kita mau mengejar sampai habis waktu, nggak mungkin akan kekejar. Karena mereka juga jauh lebih maju lagi. Mereka pasti dengan kecepatan lebih tinggi lagi. Sementara kita mengejar dengan kecepatan berapa gitu kan. Nah, artinya kalau mau mengejar tentu ada suatu kiat yang harus digunakan gitu kan. Gimana pandangan Bang Kica ini mengenai itu? Ya, sebagai sebuah pecutan ya, cambuk, bolehlah kita jadikan itu untuk lebih memajukan lagi dunia pendidikan kita gitu kan. Tapi yang perlu kita pahami, kita harus tahu dulu nih, siapa saja yang dianggap guru. Apakah hanya mereka-mereka yang bekerja di sektor pendidikan formal, ataukah juga termasuk yang informal? Satu ya kan. Yang kedua, apakah hanya mereka yang melakukan pendidikan yang sifatnya sains, baik itu formal atau informal, atau juga mereka-mereka yang mengajarkan kita ilmu-ilmu lainnya, misalnya guru silat, guru mengaji, guru memasak untuk orang yang punya hobi memasak, guru les menjahit dan segala macam. Nah, bagi Bang Kica, semua orang yang membuat atau membangun peradaban, memberitahu orang dari tidak tahu menjadi tahu, dimanapun posisinya, itu adalah guru. Dan hari ini layaklah kita jadikan tonggak sebagai hari mereka. Tetapi sejatinya hari guru itu adalah hari-hari, setiap hari. Hari. Terus yang kedua, kita juga harus pahami standing posisi dari guru. Guru apapun itu. Bahwa yang namanya guru itu sifatnya supporting. Tetap tanggung jawab peradaban, tanggung jawab ketauhidan agama pun untuk mendidik anak-anak berada di tangan orang tua, ya kan? Jadi jangan dibalik bahwa guru hanya membantu para orang tua, tanggung jawab tetap pada orang tua. Sehingga kalau kita melihat seperti itu, kita akan lebih bijak itu merespon, kita akan lebih bijak menyikapi setiap permasalahan yang muncul berkaitan dengan sistem pendidikan. Gitu. Gimana? Jadi kembali ke bahwa sistem pendidikan kita tertinggal, yaitu wajar-wajar saja, karena memang kita negara berkembang. Yang kita acu adalah negara maju. Tapi untuk bisa mengejar negara maju tadi sampai akhir waktu pun nggak akan kejar kalau secara konvensional kita mengejarnya. Artinya dengan kecepatan konstan, mereka juga lebih 2 kali kita kecepatannya makin jauh kan. Sama juga dengan masalah teknologi industri dan sebagainya. Kita ketinggalan sekian puluh tahun. Ya kita nggak akan bisa ngejar kalau hanya mengikuti waktu dengan kecepatan konstan. Artinya dan cara konvensional. Harus ada suatu lompatan luar biasa. Atau kita sebut dengan mungkin quantum leap atau apa ya. Analoginya begini. Katakanlah ada sekelompok orang berangkat ke Banda Aceh sana, naik bus. Mereka udah sampai di Palembang, sementara kita di Jakarta.
bagaimana supaya kita bisa menyamai atau lebih dulu dari mereka? Tentu kita tidak memilih kendaraan yang sama dengan mereka. Betul. Ya kan? Andai pun kita terpaksa memilih kendaraan yang sama, tentu speed-nya harus kita kalkulasi supaya bisa mengejar mereka. Atau kita pilih naik pesawat, bisa lebih dulu sampai dari mereka. Gitu kan? Jadi banyak cara yang sebenarnya bisa disimulasikan. Andai kata benar lah bahwa pendidikan kita tertinggal 100 tahun lebih. 100 tahun kan? lebih. Oke, jadi kembali lagi bicara mengenai itu sistem pendidikan. Sekarang kita kembali bicara mengenai guru. Guru ini kalau singkatan Jawa itu yang digugu dan ditiru. Betul. Nih. Nah, jadi yang namanya guru itu teladan. Sekarang kita kembali ke realita kenyataan yang ada dulu deh di dalam kehidupan kita sehari-hari berbangsa dan bernegara ini. Dulu ya, itu banyak dari tetangga kita Malaysia ini mendatangkan guru. Mendatangkan guru dari Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia didatangkan ke sana guru. Sekarang kita yang pergi belajar ke sana. Tapi di tahun 80-an Bang, kita masih melihat bahwa banyak anak-anak Malaysia itu masih kuliah di universitas-universitas negeri kita. Betul. Kayak di USU kita pernah ketemu, di UGM kita ketemu. Itu orang Malaysia. Tapi sekarang kita yang banyak sana. Yang ke sana karena memang mereka sudah melempati kita kan, melempati kita sehingga kita ke sana. Jadi kalau kita lihat negara ini cukup sedih juga Bang. Kenapa? Dulu kita ke Malaysia itu di awal-awal setelah ke tahun 50-60 itu, menurut ceritanya nih, yang kita kirim ke sana itu adalah tukang untuk membangun Malaysia. Skill labor. Betul. Sehingga tukang ini juga beranak pinak di situ, menjadilah mereka. Nah kemudian setelah itu guru. Kita mengirim guru ke sana. Tapi terakhir yang kita kirim cuma tenaga kerja. Rumah. Pramuwisma. Waduh. Nggak ada yang salah sebenarnya mau bekerja sebagai apapun. Tapi yang kita kirim ke sana turun derajatnya dari tukang, dari kemudian guru, kemudian pramuwisma. Kita ini cerminan apa nih Bang? Ya cerminan bahwa memang ada masalah, ada problem dalam sistem pendidikan kita, ya kan? Artinya kenapa banyak orang mengambil shortcut menjadi pramuwisma, ya kan? Kenapa gitu? Bahkan golden time yang meskinya mereka pakai untuk belajar, itu mereka nggak manfaatkan. Artinya mungkin kehidupan ya. Jadi pendidikan ini tidak hanya bisa dilihat dari sisi pendidikannya saja, tapi harus dilihat juga kemakmuran ya, kemampuan para orang tua dan segala macam gitu kan. Jadi barangkali banyaknya saudara-saudara kita yang unskill ya, atau skill yang istilahnya itu sebatas pramuwisma, itu karena mereka tidak mendapatkan pendidikan yang bagus ya, yang layak gitu kan. Kenapa mereka tidak mendapatkan pendidikan? Ya barangkali saja tidak ada kemampuan dari keluarga, orang tua, saudara untuk menyekolahkan mereka gitu kan. Jadi maju tidaknya pendidikan satu bangsa itu tidak terlepas dari makmur tidaknya ya kan kondisi atau keadaan dari warga bangsa tersebut. Gitu. Betul. Ini menurut pandangan Bang Hija gitu. Gimana? Baik, saya sepakatlah itu bahwa kesempatan yang tidak terbuka untuk semua masyarakat Indonesia untuk menduduki bangku sekolah, mendapatkan suatu skill, suatu keahlian yang ya hanya segelintir orang yang masih bisa berpendidikan tinggi ya, sementara masih banyak yang belum. Nah ini mungkin tugas dari pemerintah lah ya untuk tugas kita semua dan tugas kita semua. Ya tadi seperti yang saya tadi ketemu dengan seseorang yang bergerak di bidang pendidikan, menyatakan bahwa saat ini kita sangat kekurangan guru. Saya pikir masa iya? Tapi guru yang mana dulu? Ternyata mereka sangat sekarang ini membutuhkan guru-guru yang untuk kelas-kelas internasional. Sehingga teman ini punya pemikiran akan membuat suatu sekolah guru untuk mendidik guru-guru yang
profesional yang untuk mengajarkan di sekolah internasional. Nah, ini peluang nih, peluang besar ini untuk sobat-sobat Kicau Jelata nih. Betul. Yang punya niat kemampuan untuk membuat sekolah ataupun untuk menjadi guru yang bertaraf internasional. Saatnya sekarang nih sangat dibutuhkan, kurang. Nah, kita tahu kemarin baru saja mungkin pemerintah juga mengangkat banyak sekali guru-guru honorer ya menjadi guru tetap. Tapi kan itu baru selevel yang standar-standar. Nah, ini jadi kita memang masih sangat kekurangan guru, Bang. Iya. Nah, ini kita terlalu tinggi mungkin bicaranya, Bang. Gimana mungkin Bang Kicau punya cerita-cerita masa kecil aja mengenai guru barangkali. Guru silat kayak guru ngaji atau guru memasak barangkali supaya sobat-sobat Kicau Jelata tidak terlalu tegang mendengarkan cerita kita ini. Jadi gini, satu lagi nih, kalau guru ini kan kalau kita analogikan seperti busur panah ya. Busur panah yang tanpa dia tidak mungkin panah meluncur. Ya, tapi yang terjadi seringkali begitu panah mengenai sasaran, itu yang selalu dielus-elus oleh si pemburu adalah panah. Si pemburu lupa bahwa tanpa busur anak panah tersebut tidak mungkin menembus binatang ini. Nah, sepertinya itu yang sering kita melihat bagaimana masyarakat menghargai guru ya. Tapi masyarakat kita sudah menghargai sehingga menyebut bahwa guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Ya, itu yang salah. Nah, kenapa? Salahnya di mana? Iya. Sekarang begini, kalau kita bilang pahlawan tanpa tanda jasa, artinya itu pahlawan gratisan ya. Ya nggak boleh kita begitu. Harusnya kita beri jasa, beri tanda jasa harusnya, gitu kan. Jadi itu kan seperti apa ya, membesarkan hati. Tapi kalau dalam pemikiran Bang Kicau itu bukan membesarkan hati, itu melecehkan malah, gitu ya. Bahwa guru nggak usahlah disebut pahlawan, bikin mereka layak, bikin mereka bangga dengan kehidupannya sebagai seorang guru, gitu kan? Gini, ngomong-ngomong soal guru, Bang Kicau punya pengalaman nih. Ini pengalaman, ya mungkin tahun-tahun 67 ya, masih unyu-unyunya Bang Kicau ya. Iya. Ini guru ngaji. Jadi Bang Kicau ini kan tinggal di kampung ya. Kita mengaji namanya itu di surau. Di surau, guru ngaji Bang Kicau ini punya metode yang mungkin metode itu satu-satunya di dunia ya. Atau mungkin dia adopsi dari metode sebelum-sebelumnya. Jadi guru ngaji Bang Kicau ini juga guru ngaji nenek Bang Kicau. Jadi nenek Bang Kicau dia yang ngajarin, ibunya Bang Kicau dia ngajarin. Nah, Bang Kicau juga dia ngajarin. 3 generasi nih? 3 generasi. Waduh. Itu kita mengaji di surau dengan model liko. Guru berdiri atau duduk di tengah dengan kursi, kita berkeliling, ya. Dan waktu itu belum ada listrik, itu pakai lampu petromak. Ya. Guru itu duduk di tengah, pakai rotan yang cukup untuk menjangkau kita semua. Dan sistemnya kita mengaji itu ada yang namanya itu mengulang kaji. Jadi awal kita datang, setelah kita ngumpul, kan masing-masing anak ini progresnya beda-beda. Ada yang masih surat Al-Baqarah, ada yang sudah An-Nisa, ada yang sudah surat Al-Isra segala macam. Itu pokoknya beda-beda lah. Tidak ada yang sama. Nah, mengulang kaji itu semua bergemuruh membaca kajinya masing-masing. Ya, jadi nggak sama. Ya, pokoknya menggemuruh. Guru duduk di tengah. Masing-masing asik dengan bacaan masing-masing. Tapi hebatnya guru ini, ada 20-30 anak. Dia tahu yang mana bacaan salah. Nah, setiap ada bacaan salah, dia akan ngomong. Misalnya ada yang bilang, khatamallah. Dia langsung bilang, khatamallah. Gitu kan? Di bacaan yang benar gitu. Nah, kalau misalnya kita yang salah, tapi kita nggak dengar itu guru itu mengejakan bahwa kita salah, itu rotannya sampai di kita tuh. Coba Bung Jela bayangkan, begitu puluhan orang, dia tahu kemana harus rotan itu mengalir. Dia bisa dengar bacaan siapa yang salah. Ini luar biasa kan? Luar biasa sekali. Dan hebatnya lagi, seringkali dia seperti orang
terkantuk-kantuk kayak drunken master itu loh. Tapi dia nguping gitu kan, dia nguping dan dia tahu gitu. Nah, kalau ada yang membuat namanya anak-anak kan, ada saja yang nakal, dia akan selalu menghukum. Kalau tidak ada yang mau ngaku, semua dihukum, dirotan semua. Dan kalau kita bisa menunjukkan siapa yang salah, kita akan, kalau andai kata nggak mengaku, kita akan nunjuk dia, ya kan? Akhirnya kan kita nggak kehukum. Gitu. Nah, satu waktu ada peristiwa, ada yang kentut, tidak berbunyi, tapi berbau, ya kan? Kalau yang terlatih kan kupingnya guru ini, hidungnya nggak terlatih untuk cari tahu siapa, gitu kan? Kalau kuping dia tahu nih suara si A, nih suara si B, suara si C. Lalu dia suruh stop mengaji, dia suruh ngaku siapa yang kentut. Nggak ada yang ngaku. Nggak ada. Tidak ada pula yang nunjuk, karena nggak ada yang dengar. Dihukumlah semua. Jadi Bang Kica duduk di sinilah katakan, mulai hukum dari sana. Ada yang tangannya, ada yang ininya, ada yang punggungnya. Pokoknya mana yang mau dipecut serahkan ke si murid. Ada yang ngisi tangan, ada yang ngasih ini. Oh gitu. Bang Kica kan murid paling kecil, udah stres, nggak pernah dirotan. Murid kesayangan. Iya kan, stresnya bukan main, 2 keringat-keringat. Lalu mulailah akal bulus keluar. Di belakang Bang Kica ada bekas patahan kayak triplek begitu. Diam-diam Bang Kica masukkan di punggung. Iya kan? Terus kasih punggungnya? Dikasih punggung. Giliran buat Bang Kica, punggung Bang Kica kasih celetak gitu kan. Ketahuan, suruh buka. Orang-orang kena sekali. Bang Kica 7 kali. Itu pengalaman yang nggak bisa Bang Kica lupakan itu. Jadi ada 2 hal, mungkin 3 hal ya yang bisa kita tangkap dari cerita ini. Yang pertama, guru ini adalah seorang guru yang mengajar penuh konsentrasi. 20 orang, 30 orang membaca hal yang berbeda-beda, dia bisa menentukan ada yang salahnya. Artinya dia konsentrasinya betul-betul full. Betul. Kemudian yang kedua, dia disiplin dengan mendisiplinkan orang dengan cara-cara memukul dengan rotan, sehingga murid pun mau nggak mau daripada kena rotan mendingan disiplin kan gitu. Yang ketiga, begitu ada ketahuan kesalahan, dia akan nambah hukuman lagi kan. Ada satu lagi nih, gila, yang membuat kita selalu rindu untuk datang mengaji. Bahkan menunggu sampai malam besoknya itu terlalu lama rasanya. Kenapa? Setiap closing, setiap selesai, sang guru ini, Bang Kica manggilnya Inyak Pakiyah. Inyak Pakiyah. Selalu bercerita, menuturkan cerita. Dan cerita itu selalu digantung. Sehingga kita penasaran gitu. Cerita soal kepahlawanan, cerita soal perjuangan, segala macam lah yang sifatnya heroik dan benar-benar menarik minat kita sebagai anak-anak. Jadi, dia selalu menggantung cerita pada titik di mana keingintahuan kita tuh besar sekali. Sehingga besoknya tuh dari pagi kita udah nunggu sore datang untuk datang mengaji. Itulah hebatnya. Dan kehebatan dia yang lainnya, dia tidak dibayar. Dan sejak dari nenek Bang Kica, begitulah sampai Bang Kica. Dia hanya menerima seikhlasnya. Menerima apa? Orang beri beras dia terima, kasih uang dia terima, tidak dikasih juga nggak apa-apa. Bahkan dia hafal murid yang tidak datang mengaji, dia datangin orang tuanya. Suruhlah ngaji. Ada nggak saya yang salah? Rugi nanti. Mumpung masih cair kepala. Mari isi dengan Al-Quran. Dia datangin satu-satu. Makanya waktu beliau meninggal, Bang Kica tidak bisa pulang. Itu kesedihan yang luar biasa. Itulah guru Bang Kica, Inyak Pakiyah. Jadi Bung Jala juga punya cerita soal guru. Jadi ini kan kita coba mengambil pelajaran dulu dari guru Inyak Pakiyah ini kan. Artinya dia memang benar-benar mengajar dengan full konsentrasi, artinya memang profesional. Yang kedua, bahwa dia bisa mengikat ataupun memikat muridnya untuk datang kembali. Dengan memberikan satu cerita-cerita yang klimaksnya digantung. Betul. Besok datang lagi. Ini perlu untuk insentif supaya anak-anak tidak bosan. Dan perbendaharaan ceritanya, Bang Kica ngaji itu ada 5 tahun ya, 5 tahun lebih.
Tidak pernah ada ceritanya itu yang berulang. Jadi luar biasa perbendaharaan ceritanya. Tentang sahabat Rasul, tentang segala macam lah. Bahkan cerita-cerita klasik Minang, dia bisa menuturkan. Dia bisa menuturkan. Jadi itu satu keunggulan lagi dari sang guru Ipak ya. Nah yang terakhir, dia bisa mendisiplinkan murid-muridnya dan bisa melakukan pendekatan secara personal. Akhirnya mendatangi ke rumahnya, mendatangi orang tuanya, bertanya. Jadi tidak dengan kemarahan saja kan. Ya disiplin tetap dengan pakai rotan. Tapi sentuhan-sentuhan lainnya dilakukan. Melakukan pendekatan. Ini yang jarang Bang sekarang. Semua sudah diukur dengan materi. Orang yang ikhlas seperti ini mungkin sudah mulai jarang. Tentu ke depan kita mengharapkan kembali muncul lagi keikhlasan. Sebagai closing ini, Bung Jela akan menyampaikan suatu kisah juga, di mana ini setelah pendidikan mulai modern dan bahkan sudah kuliah pun ya, ada seorang dosen kita yang sangat disiplin, sangat keras, sangat galak. Tapi apa terjadi? Setelah begitu kita selesai, ketemu dengan beliau di suatu acara, ramahnya minta ampun, sangat elegan, sangat baik. Begitu kita tanya, Pak, kok dulu galak sekali? Ya kalau saya tidak galak, Anda tidak jadi orang nih, katanya semua. Nah, di situ. Jadi memang perlu pendekatan-pendekatan humanis lah ya, untuk melakukan suatu pendidikan, pengajaran, sehingga anak murid kita, murid-murid ini juga menjadi orang yang berguna bagi negara, bangsa dan agama, dan bagi kehidupan dan bagi peradaban, terutama bagi pribadi sang murid gitu kan, dan peradaban kita semua gitu kan. Betul. Saya kira mungkin itu Bang bincang-bincang kita. Cukup. Terima kasih Sobat Kita Jelata, mudah-mudahan cerita ini bisa memberikan suatu manfaat, penyegaran untuk mengingat kembali guru-guru kita yang telah banyak berjasa kepada kita di masa-masa yang lalu. Jadi jangan lagi ada perkataan bahwa guru adalah pahlawan tanpa jasa. Betul. Mari kita hargai, kita apresiasi guru-guru ini, bahwa dia telah mencerdaskan kita. Tanpa kalian guru. Kami bukan siapa-siapa. Para pejabat negara itu bukan siapa-siapa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.